Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan, panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal ke-15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jemaat kasih oleh Tuhan, firman ini mengingatkan kepada kita, kalau hari ini kita beribadah, bukan sekedar karena saya mau beribadah. Karena jikalau Tuhan tidak memanggil kita sebagai umatnya, kita tidak mungkin menjadi umat Tuhan. Sehingga mari kita sebagai umat Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Kita boleh beribadah sungguh-sungguh mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah hidup kita boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan boleh menyertai setiap kita. Amin. Bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Biarlah di dalam setiap rumah terdengar puji-pujian bagi Tuhan kita lebih lagi. Sebab Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Allah yang hidup, Allah yang bertata, Allah yang namanya kudus. Beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Amin. Biarlah segala puji hormat bagi Tuhan kita. Beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat Bagi Yesus yang duduk bagi di tata. Yesus yang duduk di tata, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya,
Mari kita katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala berkat anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Kalau pada saat ini Tuhan kami masih boleh hidup, itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah sekali lagi Tuhan, sekalipun di dalam kondisi sampai sekarang kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tidak bisa datang ke dalam rumah-Mu, sekalipun kami begitu rindu. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau datang melawat setiap kami. Karena itulah Tuhan, kami boleh bersuka cita. Karena Engkau yang boleh datang kepada kami. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Karena itu Tuhan, biarlah segala puji hormat kami berikan kepada Engkau. Allah yang hidup, Allah Immanuel, Allah yang layak disembah, Allah yang begitu baik pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya sungguh ibadah hari ini Tuhan boleh memberikan kepada setiap kami kekuatan terus menerus di tengah pergumulan hari ini. Entah itu pergumulan sakit penyakit, pergumulan perekonomian, pergumulan ketika harus bersama-sama mengajar anak-anak kami di rumah, mereka harus sekolah. Tuhan yang boleh berikan kepada kami sukacita. Tuhan yang boleh terus kuatkan kami di dalam segala pergumulan kami yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 8 ayatnya ke-18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh menjadi penguatan bagi setiap kita. Tidak hanya berjuang, tidak hanya untuk bertahan, tetapi menolong kita untuk boleh berjuang dan tetap berbuah di tengah pergumulan setiap kita. Di bukit Golgota. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Mu Tuhan. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina,
yang sedia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Ia akan datang pula, bawaku padanya ke rumahnya yang penuh mulia. Katakan, maka ku tinggikan salibnya. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa berkumpul dengan kita manusia yang berdosa. Tetapi kehadiran Kristus menjadikan Allah begitu dekat. Allah yang Immanuel. Karena itu ketika Allah hadir, itu boleh sungguh memberikan kepada kita kekuatan, pengharapan. Dan Allah yang kudus, Allah yang selalu sempurna di dalam segala rencananya. Mari kita boleh merenungkan. Sementara singer boleh menaikkan pujian ini, kita boleh merenung sejenak. Kita boleh memikirkan arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita sampai saat ini. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan. Oleh setiap hati kami, Namun satu hal kami percaya, namun satu hal ku percaya, bahwa ada rencana yang indah di sana. ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku Arti kehadiran-Mu selalu. arti kehadiran-Mu selalu Nyata di dalam hidup kami. nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna,
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan ya peperangan Israel melawan Ai. Saya percaya setiap kita sudah tahu bagaimana Israel pada awalnya mengalami kekalahan yang mengejutkan. Dan saya percaya kita juga tahu bahwa itu karena dosa yang dilakukan oleh Akan. Tapi pertanyaannya, betulkah hanya karena itu? Ya, ataukah ada penyebab yang lain yang setiap kita perlu memperhatikan karena mungkin atau lebih mungkin kita melakukan hal itu daripada dosa seperti apa yang akan lakukan. Ya, tetapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami boleh kembali beribadah ya Tuhan, dan kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menyatakan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berbicaralah kiranya kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, cerita mengenai peperangan Israel melawan Ai, saudara bisa baca di dalam Yosua pasal yang ke-7 hingga pasalnya yang ke-8. Ya, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membacakan kedua pasal ini, saya hanya akan mengajak saudara memperhatikan ayat yang kedua hingga ayatnya yang ketiga saja. Ya, Yosua pasal ke-7, ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Nah saudara, di sini kita melihat betapa beda skala ya antara kota Yeriko dengan kota Ai. Yeriko adalah satu kota yang menggentarkan dengan benteng yang sedemikian kuat. Tadi kita melihat bersama-sama bagaimana dikatakan oleh para pengintai Israel, Ai itu kota yang kecil, ya tentaranya sedikit saja, ya sehingga tidak perlu seluruh orang Israel maju berperang untuk merebut Ai. Tetapi saya percaya setiap kita tahu bagaimana hasilnya ketika 3.000 orang Israel ini menyerbu Ai, bagaimana mereka dikalahkan, mereka dipukul mundur, dan 36 orang dari antara mereka tewas di dalam pertempuran. Nah saudara, apa yang mengakibatkan kekalahan ini? Tadi saya sempat menyinggung sebentar, selain daripada dosa Akan, yang setiap kita itu saya percaya sudah tahu, ada satu hal yang lain sebetulnya, yang pada waktu kita peka akan menunjukkan tanda-tanda kekalahan itu, bahkan sebelum orang Israel maju berperang. Tetapi tidak ada salahnya kita sebentar melihat dosa Akan, sebelum kita akan melihat penyebab yang kedua yang tadi saya katakan. Nah saudara, berkenaan dengan dosa Akan ya, kita melihat bagaimana seringkali manusia memandang dosa jauh lebih kurang serius dibandingkan dengan yang seharusnya. Nah saudara, karena kita sudah sangat akrab dengan cerita ini, kita mungkin merasa biasa ya. Akan kemudian ketahuan, Akan kemudian dilempar batu hingga mati begitu ya. Tapi pada waktu kita membacanya dengan sungguh-sungguh,
Saya percaya setiap kita sedikit banyak akan mulai ada satu pertanyaan. Ya, apa yang membuat dosa akan seserius itu sehingga sampai kalau saudara membaca di dalam pasal ke-7 ayat-ayat di bawahnya, bukan hanya dia saja yang mati, tetapi bahkan juga seluruh keluarganya, bahkan anak-anaknya, bahkan ternak-ternaknya itu ikut dihukum mati bersama-sama dengan Akan. Ya, sehingga adakah di antara kita yang pada waktu kita membaca, kita merasa apakah ini hukuman yang tidak berlebihan? Ya, di satu sisi pada waktu kita berpikir seperti itu bagus ya, itu menunjukkan kita membaca sambil berpikir. Betul ya? Karena kalau kita merasa oh ini sederhana akan memang layak untuk dihukum mati seperti itu, bukan cuma dia tapi anak-anaknya. Saya takut itu karena kita terbiasa mendengar dari sejak sekolah minggu tetapi tidak sungguh-sungguh memikirkannya. Tapi pada waktu kita mulai ada satu perasaan kok seperti ini ya. Apakah hukuman ini tidak terlalu keras? Ya, itu menunjukkan yang pertama kita sudah mulai lebih berpikir ya pada waktu kita membaca. Tapi juga itu menunjukkan hal yang kedua, kita seringkali sebagai manusia kurang menyadari apa yang namanya keseriusan dosa. Bagi kita mungkin berpikir toh Akan cuman ya mengambil sih, betul ya? Mengambil apa yang bukan miliknya, tapi kan ya hanya seperti itu. Ya, menariknya saudara, pada waktu kita melihat di dalam Yosua pasal ke-7 ayatnya yang ke-11. Yosua pasal ke-7 ayat yang ke-11. Di sana kita melihat untuk satu dosa yang akan lakukan Tuhan memakai 6 istilah. Ya, Tuhan memakai 6 istilah di dalam Yosua pasal ke-7 ayat yang ke-11 yang saudara bisa memperhatikan di layar. Ada 6 bagian yang saya highlight di sana. Saya bacakan ya. Yosua pasal ke-7 ayat yang ke-11. Orang Israel telah berbuat dosa. 1. Mereka melanggar perjanjianku. 2. Yang kuperintahkan kepada mereka, mereka mengambil sesuatu. 3. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya. 4. Mereka menyembunyikannya. 5. Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. 6. Nah, saudara, untuk satu kesalahan yang akan lakukan, ya di sini kita melihat ada 6 hal yang secara serius akan itu langgar. Ya bukan hanya sekedar dia berdosa, dia melanggar perjanjian Tuhan, dia mengambil apa yang bukan miliknya, dia mengambilnya dengan cara mencuri, dan setelah mencuri dia berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan menyimpannya, dan yang mungkin paling kurang ajar di hadapan Tuhan, barang milik Tuhan dia taruh di antara barang-barang yang menjadi miliknya. Sehingga apa yang dia lakukan itu merupakan sesuatu hal yang serius, suatu pengkhianatan di hadapan Tuhan. Dan karena itu ya dia harus menerima hukuman seperti bagaimana layaknya orang-orang Yeriko. Nah saudara, apa yang akan ini lakukan mirip ya dengan kalau saudara tahu cerita yang lain. Ada seorang bernama Naaman yang sakit kusta. Ya, kemudian datang kepada Elisa. Ya, Elisa menyuruh dia mandi 7 kali mencelupkan diri di sungai Yordan. Ya, pertama dia tersinggung, kemudian dia ikut setelah dinasehati oleh anak buahnya dan betul-betul dia sembuh. Ya, setelah dia sembuh, dia kembali kepada Elisa, dia mau memberikan hadiah. Elisa menolak. Ya, karena supaya jangan Naaman berpikir bahwa apa yang dia lakukan, Elisa lakukan bisa semata-mata dibeli dengan uang. Sehingga Elisa menolak, Naaman kemudian meninggalkan Elisa. Dan Gehasi, ya bujangnya Elisa, merasa sayang sekali nih. Ya tuanku menolak pemberian yang sedemikian banyak. Sehingga akhirnya dia menyusul Naaman dan dia mengatakan, Elisa berubah pikiran. Ada tamu baru datang. Apakah kamu bisa memberikan sebagian untuk kemudian tamu-tamu itu bisa dilayani dengan baik. Naaman dengan murah hati memberikan kepada Gehasi. Tetapi yang Gehasi tidak menyadari pada waktu dia pulang. Ternyata Elisa bisa tahu apa yang dia lakukan. Dan apa yang menjadi akibatnya? Kusta Naaman sekarang menimpa Gehasi. Saudara, ini sama. Ya, kita melihat pada kesempatan yang sebelumnya bagaimana Yeriko sudah dikhususkan untuk dimusnahkan oleh Tuhan. Dan karena ini adalah kota yang pertama, maka segala apa yang di dalamnya kalau tidak dimusnahkan itu menjadi milik Tuhan. Sehingga pada waktu Naaman mengambilnya,
Ya, maka seperti Gehazi menerima apa yang terjadi kepada Naaman, demikian pula di sini kita melihat bagaimana akan ya menerima apa yang terjadi kepada penduduk Yeriko. Ya, sehingga dia harus ikut binasa. Ya, sehingga di sini kita melihat apa yang kita renungkan sebelumnya ya. Tuhan tidak sering membinasakan secara langsung sebelum penghakiman yang terakhir, tetapi bukannya dia tidak bisa melakukannya. Sehingga dari dosa Akan ini di sini kita melihat bahwa dosa itu merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat serius dan terkadang bisa mendatangkan maut bahkan pada hari ini. Nah, saudara, tidak ada dosa yang tidak mendatangkan maut ya. Ya, bahkan kita yang diselamatkan oleh Tuhan itu karena Tuhan Yesus menanggung maut bagi setiap kita. Sehingga setiap dosa pasti mendatangkan maut. Tetapi ada dosa yang Tuhan mendatangkan maut itu hari ini. Di sini kita perlu berhati-hati untuk jangan bermain-main dengan dosa. Dan yang kedua, ya bagaimana dosa itu merupakan suatu kebodohan. Karena Akan itu tidak perlu barang-barang yang dia ambil. Dia cukup berada. Dia memiliki barang-barang yang lain yang kemudian dia simpan bersama-sama barang yang dia ambil. Dan bahkan dia mempunyai barang dan ternak. Ya, dia tidak harus melakukan dosa yang mendatangkan kebinasaan, tetapi dia melakukannya. Betapa emannya, betul ya, dan betapa bodohnya. Dan bukankah banyak dari orang yang merugikan orang lain di dalam bisnisnya sebetulnya tidak perlu. Ya, sebetulnya sudah punya cukup uang, tetapi karena keserakahan, ambisi dan seterusnya, akhirnya kita merugikan orang lain dan mendatangkan celaka bagi diri kita sendiri. Ya, sehingga dosa merupakan suatu kebodohan. Ya, karena sebetulnya Naaman akan tidak memerlukan barang-barang itu. Dan yang ketiga di sini kita melihat bagaimana dosa akan mempunyai dampak kepada seluruh Israel. Ya, sehingga jangan kita mengatakan ini kan dosa saya. Ya, sekarang tidak mempengaruhi gereja. Kenapa gereja kok ikut-ikut? Karena tidak bisa. Apalagi kita sebagai orang Kristen, apa yang kita lakukan itu akan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga cerita Akan ini membuat kita harus lebih berhati-hati sebagai orang Kristen. Karena apa yang kita lakukan akan berdampak bagi jemaat Tuhan. Saudara, sehingga di sini amin ya. Kenapa kemudian Tuhan tidak menyertai Israel? Karena akan melakukan suatu kesalahan yang besar. Yang kiranya sungguh-sungguh dijauhkan daripada kita. Tetapi dari tadi saya beberapa kali sudah mengatakan, apakah cuman hal ini yang membuat kemudian Israel mengalami kekalahan? Ya, memang dosa Akan ini adalah penyebab yang terbesar, penyebab yang sangat serius. Tapi bahkan ketika kita membaca di awal Yosua pasal ke-7, di sana kita sudah bisa melihat tanda-tanda awal. Ya, tanda-tanda awal bagaimana Israel bakal kalah ini. Begitu ya. Tahu dari mana? Selain daripada dosa Akan, tahu dari mana? Pada waktu tadi kita membaca pada waktu tadi saudara menyimak apa yang saya baca, dari mana kita bisa melihat tanda-tanda awal kekalahan itu sudah ada? Itu pada waktu tadi kita memperhatikan Israel mengambil sikap yang meremehkan. Saudara memperhatikan enggak ya? Yosua mengutus pengintai. Dan pengintai itu kembali. Kemudian mengatakan, tidak perlu menyusahkan semua. Kotanya kecil. Ya, orangnya tidak banyak. Apalagi tentaranya, beda dengan Yeriko begitu ya. 3.000 itu cukup. Begitu ya, sehingga bahkan ditekankan karena kota itu kecil. Sikap apa ini? Nah, saudara, di sini kita mulai melihat sikap yang namanya meremehkan. Dan kenapa meremehkan itu serius? Karena saudara tidak bisa meremehkan sambil tidak meninggikan diri. Amin. Ketika kita meremehkan sesuatu, itu berarti menunjukkan kita bisa. Ya, bahkan bukan cuma sekedar kita bisa dengan gampangnya. Itu sesuatu hal yang bahkan tidak perlu susah-susah sama sekali. Ya, di sini kita melihat satu sikap yang Israel nyatakan di awal pasal yang ke-7, Israel mulai meninggikan diri dan ini merupakan suatu bahaya.
Karena pada waktu kita meninggikan diri, saudara tidak bisa tidak ya. Karena kita merasa selama ini saya bisa. Ya sekali lagi ya, saudara tidak bisa meremehkan sambil tidak sekaligus meninggikan diri. Dan saudara juga tidak bisa meninggikan diri sambil tidak sekaligus menganggap diri saudara itu hebat. Amin lagi ya. Betul ya? Jika pada waktu kita meremehkan, itu menunjukkan kita meninggikan diri, itu menunjukkan selama ini saya bisa. Ya seolah-olah semua pencapaian selama ini itu karena saya. Jika pada waktu kita mengambil sikap seperti itu sama ya, saudara juga tidak bisa untuk tidak mengakui penyertaan Tuhan. Berarti kita seolah-olah menganggap semua keberhasilan selama ini itu karena saya. Jika itu kenapa gitu aja lu? Ya saya bisa. Seolah-olah Tuhan tidak perlu campur tangan, juga tidak ada masalah. Sehingga mendatangkan bahaya yang terakhir ya. Ketika hal terjadi tidak seperti yang dugaan kita akan dengan mudah kolaps. Betul ya? Ya saya cukup banyak mendengar cerita ya. Selama COVID ini ada orang yang pertamanya merasa apa itu COVID begitu ya. Begitu tahu. Ya, ada seseorang yang dia kenal kemudian kena langsung berubah 180 derajat. Ya, pernah mendengar cerita yang sama juga? Betul ya? Dan bahkan di luar COVID ini pun kita melihat seringkali seperti itu. Seperti orang Israel ya. Mereka merasa yakin, mereka merasa bisa dan begitu mereka ternyata kalah. Pada waktu saudara membaca ayat-ayat setelah yang tadi saya baca, saudara melihat betapa syoknya mereka, betapa kagetnya mereka. Dan selalu orang Kristen ketika dia syok, yang disalahkan itu siapa? Begitu ya. Yang disalahkan adalah Tuhan, mengapa engkau meninggalkan kami? Ya, padahal tadi sudah berani untuk meremehkan. Ya, meremehkan berarti merasa diri bisa. Merasa diri bisa berarti merasa tidak perlu Tuhan. Kenapa kemudian pada waktu gagal langsung yang pertama kali itu adalah Tuhan. Mengapa engkau tidak menyertai kami? Lebih baik kami tinggal di seberang sungai Yordan. Sekarang kami sudah menyeberangi sungai ini begitu ya. Sekarang orang-orang melihat seperti ini, apa yang akan menjadi nasib kami? Ya, saudara akan mendapatkan Yosua mendoakan doa seperti itu setelah realitanya Israel itu dikalahkan. Ya, sehingga kenapa bahaya pada waktu kita meninggikan diri? Karena pada waktu realita itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita tidak akan siap. Ya, sehingga meninggikan diri itu bahaya. Tetapi juga yang kedua ya, meninggikan diri itu sebetulnya merupakan suatu kebodohan. Kenapa? Karena orang yang meninggikan diri tidak menyadari realita sesungguhnya. Orang Israel kenapa begitu pede menghadapi Ai? Sederhana, karena mereka sudah barusan saja mengalahkan Yeriko. Dan Yeriko kota yang jauh lebih besar, kota dengan benteng yang jauh lebih kokoh, kota dengan pahlawan-pahlawan yang jauh lebih terkenal. Dan mereka pun ketakutan melawan Israel. Ya, sehingga bangsa Israel merasa sangat wajar ya. Ya, kalau melawan Ai kita bisa mengalahkan dengan mudah. Ya, secara akal sehat sepertinya begitu wajar. Tanpa mereka menyadari yang mengalahkan Yeriko itu loh sebetulnya siapa. Ya, betulkah kekuatan militer mereka? Ya, di sini kembali kita melihat ya. Bangsa Israel itu betul-betul generasi yang kedua itu. Kalau saya boleh memakai kata apa adanya ya. Tidak terlatih atau bahkan tidak becus untuk perang. Ya. Kita melihat ya, pada waktu Musa mengutus 12 pengintai, setidaknya tidak ketahuan. Yosua mengutus 2 orang pengintai ke Yeriko, ketahuan. Yosua mengutus kembali pengintai ke Ai, salah menaksir. Ya ini kira-kira kualitas pengintai yang kayak apa ya? Diutus sekali, ketahuan. Diutus kedua kali, salah menaksir kekuatan musuh, begitu ya. Sehingga di sini kita sekali lagi melihat kenapa bodoh ya pada waktu orang Israel begitu percaya diri, ya mereka itu bisanya apa sebetulnya? Ya mereka mengalahkan Yeriko bukan karena kehebatan mereka, juga bukan karena kehebatan mata-mata mereka, tetapi karena Tuhan menyerahkan mereka. Tapi di sini kita melihat sifat manusia ya. Ketika segala sesuatu berjalan tidak baik, sepertinya insting pertama kita mempertanyakan Tuhan. Ya ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, insting pertama kita adalah
menganggap diri kita yang berhasil. Betul? Pernahkah ya kita menyadari ya, kalau sekarang kita berhasil, tidak mungkin itu sepenuhnya kita. Ya karena kita punya orang tua kok. Betul ya? Kita tidak ada di antara kita yang begitu lahir langsung bisa semuanya sendiri. Ya juga tidak ada, saya percaya tidak ada di antara saudara hari ini begitu ya, yang sekolah bayar uang sekolah sendiri. Tidak ada kok. Betul ya? Apa yang hari ini kita berhasil, yang tidak ada modal orang lain di dalamnya. Silakan saudara beritahu kepada saya. Adakah? Adakah? Ya saudara yang merasa bahwa ya itu kan Israel, begitu ya. Mereka kurang tahu diri ya, mengalahkan Yeriko dengan pertolongan Tuhan kok tidak sadar. Tapi saya kan tidak pernah Tuhan pimpin saya sampai meruntuhkan seperti Yeriko, kan enggak. Saya berhasil karena saya belajar, bekerja dengan keras, berusaha, betul. Tapi tadi saya bertanya, saudara adakah dari setiap keberhasilan yang saudara bisa klaim yang tidak ada campur tangan orang lain di dalamnya? Tidak ada loh. Begitu ya, tidak ada loh. Ya, setiap keberhasilan kita, yaitu karena Tuhan sudah memakai orang lain untuk menginvestasikan, ya, untuk membimbing, untuk memperlengkapi kita terlebih dahulu. Bahkan lebih dasar daripada itu ya. Adakah di antara kita yang bisa berhasil kalau kita tidak tetap hidup? Tidak ada. Ya karena setiap keberhasilan, setiap rencana untuk mau berhasil itu perlu satu bahan dasar. Ya, bahan dasarnya adalah ya saudara dan saya perlu untuk tetap hidup. Ya kalau tidak, ya berarti rencana kita itu tidak akan berhasil. Dan saya percaya bukan cuma hari ini ya. Ya bukan cuma hari ini yang kita bisa mengatakan bahwa kalau saya masih hidup itu karena ada Tuhan. Termasuk ketika tidak ada COVID pun, siapa di antara kita bisa menjamin besok atau bulan depan saya pasti masih akan hidup. Realitanya tidak ada kok. Betul ya? Sehingga apa yang membuat kita merasa bisa meninggikan diri seolah-olah kita tidak perlu Tuhan. Sehingga mengapa meninggikan diri itu merupakan suatu kebodohan? Karena itu menunjukkan kita tidak menyadari realitanya. Karena realitanya kita perlu orang lain. Dan realitanya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tapi juga yang kedua, itu menunjukkan kita tidak tahu diri. Ya karena orang yang meninggikan diri, kenapa itu salah? Bukan karena Tuhan tidak mengakui upaya dan kelebihan kita. Tapi mengapa meninggikan diri itu salah? Karena kita yang tidak mengakui peran Tuhan dan kelemahan kita. Ya orang yang meninggikan diri, meremehkan yang lain, itu hanya menunjukkan kita kurang tahu diri. Ya, kata kurang tahu diri bagi saya itu kata yang sangat unik. Ya, karena di satu sisi kata yang sangat sehari-hari ya, dan kata yang sangat menyakitkan. Ya, dikatakan kamu itu jahat. Ya, dengan dikatakan kamu itu kurang tahu diri atau tidak tahu diri. Rasanya kok lebih menyakitkan yang kedua ya. Betul ya? Ya, kamu tidak tahu diri. Wah rasanya itu bagaimana ya. Karena memang ini satu teguran yang sebetulnya juga sangat filosofis. Bagaimana saya kok bisa tidak tahu diri. Ya kalau saya tidak tahu saudara, saudara tidak tahu saya. Itu wajar ya. Betul ya? Karena kita mungkin belum kenal terlalu lama. Tapi bagaimana saya bisa tidak tahu diri saya sendiri. Padahal begitu lahir ya saya itu saya. Betul ya? Bagaimana saudara bisa tidak tahu diri saudara sendiri, padahal begitu saudara lahir, ya saudara itu saudara. Ya, sehingga kata tidak tahu diri, itu bagi saya menarik dan kita perlu renungkan baik-baik. Karena jangan seperti orang Israel, kita mungkin tidak melakukan dosa seperti yang akan lakukan. Tapi jangan-jangan saudara dan saya hari ini sering bersikap tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Ya, sehingga coba kita memikirkan ya, orang yang tahu diri itu seperti apa? Ya, supaya kita jangan jatuh juga kepada kesalahan Israel yang kedua. Dan harap Tuhan menjauhkan kita dari kesalahan akan, begitu ya. Saudara, orang yang tahu diri itu seperti apa? Yang pasti, orang tahu diri bukan berarti orang yang minder. Oh,
tadi tinggi hati itu salah ya. Berarti lawan dari tinggi hati, ya saya enggak bisa apa-apa. Ya jangan tanya saya, ya berhasil atau enggak ya saya juga enggak tahu begitu ya. Ya nanti kita lihat saja. Saudara, apakah orang yang tahu diri itu adalah orang yang minder? Tidak loh. Ya karena kalau saudara membaca nanti bagaimana Israel setelah mereka bertobat, mereka tidak menjadi bangsa yang minder. Ya, mereka tetap menjadi bangsa yang berani untuk menyerang Ai untuk yang kedua kalinya. Ya, mereka tidak menjadi bangsa yang minder, begitu ya. Sehingga lawan daripada tinggi hati itu bukan minder. Dan juga yang kedua, ini juga yang sama pentingnya ya. Orang yang tidak tinggi hati juga bukan berarti orang yang tidak berani membuat rencana. Ya karena setiap rencana tidak akan jalan kalau saya meninggal. Saya tidak tahu kapan meninggal begitu ya. Ya sehingga saya juga tidak berani membuat rencana. Apalagi situasi seperti ini. Ya kita berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang saya agak sedikit khawatir ya. Ketika orang Kristen dengan mudahnya mengatakan, ya nanti kita serahkan kepada Tuhan. Anakmu nanti ngambil jurusan apa? Ya enggak tahu, saya serahkan kepada Tuhan. Waduh lah itu anakmu. Begitu ya? Betul sih, begitu ya. Anak kita anak Tuhan, tapi itu kan anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Terus nanti kamu mau ngambil jurusan apa? Ya enggak tahu lah ya. Ya nanti serahkan kepada Tuhan. Saudara, apakah orang yang tahu diri, ya, orang yang mengamini kita bersandar kepada Tuhan adalah orang yang tidak membuat rencana? Ya, seringkali juga khususnya di dalam hal gereja ya. Ya, kamu mengharapkan tahun depan akan ada target apa? Jangan-jangan. Ya kita gereja ya, tidak boleh ada target. Kita serahkan kepada Tuhan begitu ya. Sehingga setelah jalan kita evaluasi, jangan-jangan hasil tidak penting. Yang penting proses. Kita serahkan kepada Tuhan. Wah lama-lama kata serahkan kepada Tuhan ya. Itu seperti ya kita jangan buat rencana, kalau buat program pun juga jangan dievaluasi begitu ya. Jangan sampai kemudian juga mencari siapa yang salah, tidak ada yang salah lah begitu ya. Karena hasil di dalam tangan Tuhan. Saudara menariknya justru ketika Israel setelah mereka bertobat di hadapan Tuhan. Ya, setelah akan kemudian dijatuhi hukuman, apa yang mereka lakukan? Kenapa yang kedua kali Israel berhasil merebut Ai? Betul, karena Akan telah dilenyapkan. Betul, karena mereka bertobat. Tapi yang menarik di sini kita melihat antara pertobatan dengan membuat rencana yang baik itu berjalan bersama-sama. Karena kalau saudara nanti membaca di dalam Yosua pasal yang ke-8, orang Israel berhasil merebut Ai karena mereka membuat rencana. Ya, sayang kita tidak ada waktu untuk secara khusus mendalami Yosua pasal yang ke-8. Ya. Tapi di sana kalau saudara memperhatikan ya bagaimana Israel bisa berhasil merebut Ai bukan karena sekarang Tuhan kami sudah bertobat. Ya, maka pimpinlah kami, beritahu kami bagaimana cara kami mesti melewati Ai. Muter berapa kali? Ya, Yeriko 7 hari. Ai berapa kali ya Tuhan? Ya, Yeriko mesti seperti ini, tidak boleh bicara. Ai juga mesti seperti itu. Saudara menarik ya. Tuhan memberikan instruksi mendetil bagaimana ketika Israel merebut Yeriko. Tapi pada waktu Israel merebut Ai, Tuhan mau ya kamu sekarang membuat rencana. Betul ya? Gak bisa terus-terusan kemudian ya Tuhan menyertai. Maka kalau Tuhan menyertai saya tidak membuat rencana. Tidak seperti itu. Ya, sehingga kalau boleh sharing sedikit ya. Saya dulu itu betul-betul kalau mau dibilang anak mama ya. Ya di Surabaya ya karena ya seperti saya pernah mengatakan mobil juga ada begitu ya. Sehingga naik kendaraan umum juga nyaris tidak pernah, naik pun juga didampingi begitu ya. Segala sesuatu itu bahasa Jawanya sudah cepat. Sehingga pada waktu saya ke Jakarta, wah itu pertama kali itu. Ya, itu pertama kali meninggalkan kota Surabaya dan pada waktu itu tahun 98. Ya, saudara tidak lupa kan tahun 98 itu terjadi apa. Ya, orang-orang meninggalkan Jakarta, saya ke Jakarta. Saya juga heran kok bisa orang tua saya mengizinkan begitu ya. Sehingga itu pertama kali saya
naik kendaraan umum sendiri yang namanya kereta api, begitu ya. Dan pertama kali meninggalkan Surabaya sendiri. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu ya. Saya juga tidak nyangka loh. Ada teman ya, yang naik kereta yang sama, gerbong yang sama, kalau tidak salah malah tempat duduk yang sama ya. Atau cuma beda beberapa jalur. Sehingga dia tahu saya tidak pernah keluar dari Surabaya. Sehingga begitu sampai di Jakarta, dia yang mengantarkan saya. Begitu ya, untuk bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tuhan bisa menyediakan. Tapi apakah berarti kemudian setiap kali kalau saya dari Surabaya ke Jakarta, kemudian ketemu orang lain yang duduk satu gerbong dengan saya, duduk di dekat saya, mengantarkan saya ke seminari begitu ya. Ya tidak. Ya, pertama kali Tuhan tahu ini anak kalau dilepas diri rodok sakno mungkin begitu ya. Ya sehingga Tuhan menyediakan seseorang yang mendampingi. Berikutnya ya cari jalan sendiri. Betul ya, itu namanya proses, itu namanya belajar. Sehingga di sini kita melihat hal yang sama. Ya pada waktu pertama kali orang Israel merebut Yeriko, Tuhan atur semuanya dengan mendetil. Tapi sekarang Israel merebut Ai yang kekuatannya lebih kecil jauh daripada Yeriko. Tuhan mau Israel membuat rencana. Ya, sehingga di sini yang menarik ya, berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, itu tidak sama dengan minder. Ya, juga tidak sama dengan jangan membuat rencana, jangan mengevaluasi. Ya kita beriman saja, Tuhan yang akan memimpin lebih lanjut. Iman tidak meniadakan rencana yang baik. Sehingga sekali lagi ya, tahu diri kemudian seperti apa. Ya, saya percaya ayat yang paling bisa merangkumkan bagi kita terdapat di dalam perjanjian baru yang bisa menjawab pertanyaan kita, tahu diri itu seperti apa. Di dalam Yakobus pasal keempat ayat yang ke-15. Dikatakan apa di sana? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, ini orang yang tahu diri. Apakah orang seperti ini minder? Tidak. Apakah orang seperti ini tidak membuat rencana? Menariknya tidak. Karena kalau saudara membaca sedikit di atasnya, begitu ya, dikatakan ada orang yang membuat rencana yang sangat baik, cuman sayangnya dia lupa kalau hidupnya tidak di dalam tangannya. Dan di ayat ini pun kita melihat orang yang tahu diri membuat rencana. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu berarti ada rencana di sana. Ya, sehingga orang yang tahu diri itu seperti apa? Seperti ayat ini kita membaca. Yaitu orang yang tahu Allah itu berdaulat. Jikalau Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Dan kami akan berbuat ini dan itu. Jikalau Tuhan menghendakinya. Ya, di sini ada keyakinan yang besar sekali. Jikalau Tuhan menghendakinya, kami tidak akan mati sebelum waktunya. Jikalau Tuhan menghendakinya, kami tidak akan gagal. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang empunya langit dan bumi. Ya, masih ingat ya? Kenapa Tuhan mengeringkan sungai Yordan? Apa yang Tuhan mau nyatakan di sana? Karena Tuhan mau menyatakan dirinya adalah Allah pemilik semesta bumi. Sehingga itu kenapa kita bisa percaya kalau Tuhan menghendakinya. Apapun yang terjadi pada saya, keluarga saya masih akan hidup. Ya, kalau Tuhan menghendakinya, apapun yang terjadi pada saya, anak saya akan bisa besar, dia akan bisa sekolah, dia akan bisa bekerja. Ya, kenapa? Karena Tuhan menghendakinya. Ya, apakah sebagai orang Kristen yang tahu diri kita mempunyai keyakinan seperti ini? Sekaligus juga yang kedua, pasti bukan karena kekuatan saya. Ya, menyadari bahwa saya ini siapa. Ya, kuasa di dalam diri saya itu apa. Saya begitu terbatas, besok hidup pun saya juga tidak tahu. Betul ya? Ya, sehingga kalau saya mempunyai keyakinan bukan karena saya, tetapi karena Tuhan menghendakinya. Dan karena itu pada waktu kita membuat rencana di hadapan Tuhan dan kita membuat rencana baik-baik justru karena kita tahu diri. Ya, orang yang tidak membuat rencana dengan baik-baik terlalu pede ya. Seolah-olah masuk jurusan manapun tidak ada bedanya bagi saya. Begitu ya, seolah-olah anak kita mau masuk universitas manapun juga tidak ada bedanya untuk anak saya. Itu bukan rendah hati loh. Ya, demikian pula banyak hari ini orang tua yang
Oh, berserah kepada Tuhan. Nanti kalau punya anak bagaimana? Serahkan kepada Tuhan. Tidak pernah ikut kelas pembinaan untuk membesarkan anak. Itu bukan rendah hati loh. Ya, pada waktu mau menikah begitu ya. Kenapa mesti ikut konseling pranikah begitu ya? Tidak perlu. Ya, kita jalani saja. Itu bukan rendah hati. Ya, tapi rendah hati, tahu diri itu berarti sadar. Iya ya, ya pria sama wanita itu beda. Ya, sekarang dunia seperti ini. Punya anak juga itu resikonya besar. Keadaan seperti ini. Mau bekerja juga ini mau melakukan apa. Ya, sehingga pada waktu kita menyadari hal ini. Bukan kemudian ya sudahlah terserah Tuhan. Tuhan mau seperti apa. Saya pasrah. Bukan. Tapi justru karena kita tahu diri. Karena kita sadar kita tidak siap. Maka kita merencanakan pernikahan. Kita merencanakan bagaimana membesarkan anak. Kita merencanakan studi daripada anak kita. Kita merencanakan pekerjaan kita. Kita merencanakan masa tua kita. Begitu ya. Tapi kita membuat semuanya itu di dalam kesadaran. Bukan tergantung kepada saya. Tapi jikalau Tuhan menghendaki. Ya semua rencana itu akan berjalan. Jika pada waktu kita betul-betul berhasil. Ya pada waktu kita betul-betul berhasil dalam usaha kita. Kita berhasil dalam rumah tangga kita. Kita berhasil membesarkan anak-anak kita. Kita berhasil melewati masa COVID ini. Kita tahu ya, kepada siapa kita harus berterima kasih. Kita tahu kepada siapa kita harus mengembalikan segala hormat dan kemuliaan. Nah, saudara, inilah bagi saya gambaran dari seorang yang tahu diri. Bukan orang yang minder. Ya, bukan orang yang tidak berani membuat rencana atau pasrah. Tidak. Tapi orang yang mengamini saya memang lemah. Tetapi Allah itu Allah semesta bumi. Saya membuat rencana di dalam Tuhan. Dan kalau itu berhasil, saya mesti mengembalikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Sehingga sejauh mana saudara, kita belajar mengakui Tuhan di dalam keberhasilan kita. Ya, kita mungkin tidak melakukan dosa seperti Akan. Betul-betul harap jangan. Kalau ada, biarlah kita bertobat sesegera mungkin. Tetapi kita yang tidak melakukan dosa yang seserius Akan, mari juga jangan kita melakukan dosa yang lain dengan menganggap keberhasilan kita adalah karena kita mengakui diri kita, tetapi kita tidak mengakui Tuhan. Mari kita belajar mengakui Tuhan. Mari kita menjadi orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Tuhan, kami mengaku bersama-sama. Di satu sisi kami bersyukur kalau Tuhan masih boleh menjauhkan kami dari dosa seperti yang Akan lakukan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini ya Tuhan, Tuhan masih boleh memelihara kami. Tetapi ampunilah kami kalau seringkali kami kurang mengakui Tuhan. Kami kurang mengakui peran Tuhan. Kami lebih melihat diri kami yang membuat sekarang keadaan kami bisa seperti ini. Kami lupa ya Tuhan, tidak ada di antara kami yang bisa bertumbuh sendiri. Kami lupa orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan untuk boleh mempertumbuhkan kami. Kami lupa Tuhan yang boleh memelihara hidup kami hingga pada hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, ajar kami ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. The invisible hand of God di dalam hidup kami ya Tuhan. Pimpin kami kiranya ya Tuhan untuk melihat betul-betul bukti kasih Tuhan begitu nyata di dalam hidup kami. Pimpin kami untuk boleh memuliakan Tuhan. Mengembalikan segala hormat, segala keberhasilan kami. Ajar kami mengembalikan hormat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih boleh memelihara kami. Dan kami boleh ada hingga pada hari ini. Kami bersyukur semua penyertaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sekaligus kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang di dalam pergumulan, baik ke pergumulan kesehatan, baik di dalam pergumulan ekonomi maupun juga di dalam duka cita ya Tuhan. Kiranya ada penghiburan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ya kiranya Tuhan boleh mencelikkan setiap kami, menunjukkan bahwa kami tidak pernah sendiri. Ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Dan kiranya Tuhan yang boleh memimpin setiap kami yang dalam pergumulan seperti Tuhan memimpin kami hingga hari ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, suara manusia sudah berlalu, biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara, kita akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Bersyukur pada hari ini kita akan menjalankan perjamuan kudus bersama-sama. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita baru mendengarkan bagaimana kita mesti menjadi orang yang mengetahui diri. Ya, kita menyadari bahwa apa yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan menghendakinya, itu akan terjadi. Saudara, bukankah itu yang ditunjukkan oleh perjamuan kudus yang akan kita nikmati bersama-sama? Siapa kita? Sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tidak mungkin. Ya, tetapi karena Tuhan berkehendak menyelamatkan kita, maka Tuhan bisa menyelamatkan kita. Dan di dalam Kristus kita menerima kepastian keselamatan. Sehingga mari kita yang mensyukuri hal ini, kita boleh mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam meja perjamuan. Karena apa yang kita lakukan bukan sekedar suatu rutinitas, tetapi seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan itu sendiri. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sehingga karena itu saudara, sebelum kita masuk ke dalam meja perjamuan, mari sekali lagi kita berdoa, menguji diri, meminta Tuhan melayakkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Tapi karena Tuhan mau menyelamatkan kami. Hanya karena itu ya Tuhan, kami bisa diselamatkan. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami akan merayakannya bersama-sama. Tuhan layakkanlah kami, siapkanlah kami. Untuk kami boleh menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang terpecah. Untuk menyelamatkan kami dari dosa, untuk memberikan hidup kekal kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pada malam ketika Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk pengampunan dosamu. Ambillah, makanlah sebagai peringatan akan aku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman, dengan ucapan syukur dan pengertian yang benar, mari kita menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari kita menerimanya bersama-sama. Puji Tuhan. Setelah mengambil roti, dia meletakkannya dan dia mengambil cawan yang berisi anggur. Dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan akan aku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ucapan syukur, dengan iman dan pengertian yang benar, kita mau menerima anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk boleh memasukkan kita ke dalam perjanjian yang baru. Mari kita mengingat semua anugerah Tuhan. Mari kita menerima anggur. Mari kita menerimanya bersama-sama. Mari sekali lagi kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sudah boleh menerima roti yang melambangkan tubuh-Mu yang terpecah. Anggur yang melambangkan darah-Mu yang tercurah. Biarlah Roh Kudus boleh memakai perjamuan ini. Untuk sekali lagi juga boleh menanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Supaya di dalam hidup kami ya Tuhan, kami bukan hanya tidak melakukan dosa seperti yang akan lakukan. Tapi biarlah dalam hidup kami juga boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Yang tahu menempatkan diri kami secara benar di hadapan Tuhan. Dan tahu juga menempatkan Tuhan secara benar. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Bersyukur untuk perjamuan kudus yang kami boleh nikmati bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan segala tempat, kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli yang sedemikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan bersama dengan kita, kita boleh peroleh kemenangan di dalam hidup kita. Tetapi sungguh ironis, justru di dalam hidup kita melupakannya, kita merasa bahwa kitalah yang hebat, kitalah yang mampu. Kita tidak mencari Dia, bahkan kita tidak meminta pertolongan Dia. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap kita bahwa kita boleh mengakui Dia dalam hidup kita. Sehingga ketika kita boleh mengakui, kita pun boleh selalu mencari Dia. Mari untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita juga boleh memberikan bentuk iman kita sebagai pengakuan bahwa Allah lah yang memelihara hidup setiap kita. Bahwa semua karena anugerahnya. Aku milikmu, engkau pun milikku. Aku milikmu, kau pun milikku, dan kau mengasihiku. Tuhan tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Kasih-Mu besar yang tak terhingga. Kasih-Mu besar yang tak terhingga, berkat-Mu pun limpahlah. Ku bergiranglah, Roh-Mu sertaku, sampai jumpa-Mu kelak. Ku mau dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ke tempat darah kudus. Ku mau dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ke tempat darah kudus. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menyebut Engkau Bapa, kami boleh mencari Engkau, dan Engkau menjadi milik kami. Karena itu Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Bahkan saat ini Tuhan, ketika kami datang memberikan persembahan, biarlah itu bukti iman kami, bahwa kami mengakui Engkau Tuhan adalah pemilik hidup kami. Allah yang memelihara setiap kami, Raja kami, segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini boleh mengingatkan setiap kami. Dan kami boleh kembali dikuatkan, karena sekalipun kami terpisah, kami boleh mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kiranya sungguh berkat-Mu boleh beserta dengan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari, biarlah segala puji, hormat kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Ku
Jemaat kasih oleh Tuhan, mari kita boleh menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, sungguh boleh mengaruniakan penyertaannya di dalam hidup kita, memampukan kita untuk mengakui Dia di dalam hidup kita sehari-hari, dan menjadikan kita berkat untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur hari ini kita boleh beribadah dan menjalankan perjamuan kudus. Kiranya semua ini boleh mengingatkan kita untuk kita lebih tahu bagaimana menempatkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan membawakan beberapa pengumuman yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, kita akan melanjutkan persekutuan YCF Young and Restless yang ketiga dengan tema Orang Kristen dan Realita Kematian. Apakah kita yakin kita telah benar-benar siap menghadapi kematian? Acara ini akan diadakan pada hari Jumat tanggal 11 September dan akan dibawakan oleh Pendeta Hendri Ongko dan akan ada spesial sharing dari teman di YCF. Nah, dan yang kedua, kita akan mendengarkan pengumuman dari Sekolah Kristen Elion. Kiranya setiap kita yang memiliki anak boleh mendengarkan dengan baik. Tanggal 9 sampai 12 September 2020 akan dilaksanakan Virtual Open House Elion Christian School untuk jenjang playgroup dan kindergarten. Dapatkan promo khusus untuk jemaat GKA Elion, yaitu berupa potongan 25% DPP. Info lebih lanjut silakan menghubungi kami melalui website atau Instagram. Nah, dan yang terakhir, saya mau mengingatkan bahwa setiap hari Rabu akan ada online prayer meeting, di mana kita bisa bersama-sama berdoa dan mendengarkan kesaksian dari saudara seiman kita. Demikian pengumuman pada minggu ini, Tuhan memberkati.